saat terakhir sebelum meninggal. Walaupun beliau sakit parah, tapi beliau masih berusaha tampil energik. Walaupun di tempat tidur, masih waktu di syuting pun masih sempat dandan, masih sempat ngomong, ngasih semangat buat penggemar beliau, masih sempat foto-foto sama sesama artis. Beliau ingin meninggalkan dunia ini dengan ceria. Ya, semoga amal ibadah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita begitu, Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, semua dijauh-jauhkan dari kanker mulut rahim. Nah, kira-kira penyakit kanker mulut rahim ini penyebabnya Setiap apa 2 ya? menit di seluruh dunia, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 4 menit di Asia Pasifik, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 1 jam di Indonesia, seorang wanita meninggal karena kanker serviks, dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada mulut rahim atau yang biasa disebut dengan serviks. Penyakit ini menyerang kaum wanita pada usia reproduksi, yaitu pada rentang waktu saat pertama kali menstruasi sampai akhirnya menopause. Kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau yang biasa disebut dengan virus HPV. Virus ini memiliki lebih dari 100 tipe, tapi tidak semuanya berbahaya. 70-80% yang menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16 dan tipe 18. Pertama-tama, virus HPV menginfeksi bagian permukaan serviks yang sangat rentan terhadap masuknya kuman penyakit, kemudian menimbulkan bercak. Lalu, bercak-bercak ini menyebabkan infeksi dan menyebar ke seluruh bagian serviks, sehingga terjadi kanker stadium awal. Kemudian sel kanker akan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Pada tahap ini disebut dengan stadium lanjut. Pada saat infeksi, belum terasa ada gejala, karena untuk menjadi kanker memerlukan waktu 10-15 tahun. Gejala mulai terasa saat memasuki stadium awal, yaitu berupa keputihan tidak normal seperti berwarna dan berbau busuk, pendarahan saat senggama, pendarahan pasca senggama, dan pendarahan di luar masa haid. Sementara pada kanker stadium lanjut, gejalanya berupa gangguan pada kandung kemih seperti tidak dapat buang air kecil atau bocornya urin melalui vagina, serta rasa nyeri di panggul dan kandung kemih. Di samping virus HPV, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kanker serviks. Yang pertama adalah berganti-ganti pasangan seksual. Semakin banyak pasangan seksual, semakin besar resiko terkena penyakit kelamin yang dapat menyebabkan kanker serviks. Lalu, melakukan hubungan seksual dan melahirkan di bawah usia 20 tahun. Hal ini dikarenakan di bawah usia 20 tahun, alat reproduksi belum matang, sehingga bila mengalami kegiatan seksual atau melahirkan akan mudah terkena infeksi. Kemudian pada wanita yang terlalu sering melahirkan. Proses melahirkan menimbulkan trauma pada serviks. Terlalu banyak trauma dapat mengakibatkan infeksi yang mengarah kepada kanker serviks. Selanjutnya adalah tidak menjaga kebersihan organ genital. Membiarkan organ genital dalam keadaan terlalu lembab dan kotor menimbulkan bakteri yang akan mengarah kepada penyakit kelamin dan kanker serviks. Dan yang terakhir adalah merokok dan mengkonsumsi alkohol. Lalu, apakah kanker serviks dapat dicegah? Ya, kanker serviks adalah satu-satunya jenis kanker yang dapat dicegah. Kanker serviks dapat dicegah dengan penyuntikan vaksin HPV. Vaksin ini dapat menurunkan hingga 75% risiko terkena kanker serviks. Namun, vaksin ini hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah berhubungan seksual. Untuk yang sudah aktif secara seksual, dapat segera ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ada beberapa metode pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tes pap smear. Tes pap smear dilakukan dengan cara mengambil sampel dari permukaan mulut rahim untuk dilihat kenormalannya. Metode berikutnya adalah tes IVA.
Tes IVA dilakukan dengan metode mengoleskan asam asetat ke permukaan serviks untuk dilihat reaksi apa yang terjadi. Kemudian metode pemeriksaan kolposkopi. Kolposkopi dilakukan dengan cara menggunakan kamera pembesaran pada saat pemeriksaan. Selain pemeriksaan secara klinis, ada juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kanker serviks, seperti menghindari hubungan seksual usia dini, setiap pada pasangan, menjaga kebersihan organ genital dengan cara tidak mencukur habis bulu kemaluan, dan mengganti pembalut minimal 3 jam sekali saat menstruasi. Bila menggunakan toilet umum, bersihkan kloset terlebih dahulu dan gunakan air dalam kemasan untuk membersihkan organ genital. Jalani pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, konsumsi makanan sehat, hindari gorengan, makanan cepat saji, atau makanan dengan bahan kimiawi. Dan yang terakhir adalah hindari rokok dan alkohol. Sekarang, Anda sudah mengetahui tentang kanker serviks. Tunggu apa lagi? Mari kita lakukan pencegahan dan deteksi dini agar terhindar dari penyakit kanker serviks. Mau, Bu? Mau mencegah? Mau mencegah ya? Tadi apa diantaranya materinya tadi? Kalau lagi haid, ganti pembalutnya tiap berapa jam? 3 jam. Ingat ya Bu, ingat. Kenapa? Menghindari infeksi. Kalau lembab mudah terinfeksi. Terus tadi ada itu nggak boleh cukur-cukur itu sampai habis. Kenapa? Ini banyak yang salah kaprah. Banyak banget. Kalau udah saya terima pasien yang sering keputihan, mesti rata-rata habis digundulin. Nah, jadi itu diberikan oleh Allah itu pasti semua ada maksudnya, Bu. Jangan dilawan. Kalau masih kecil memang belum tumbuh karena belum beresiko. Sudah besar seperti kita, itu sudah diberi oleh Allah dan itu secara alami ada manfaatnya ya, Bu. Bisa berubah? Bisa apa bisa? Oh enggak seru, jawabnya enggak semangat. Bisa, Bu? Mau hidup sehat? Tadi nggak boleh makan apa tadi yang dilarang? Gorengan. Itu tadi siapa yang makan gorengan? Baru aja disebutkan masih ada makan gorengan. Ya gorengan bukan berarti semua tidak sehat. Yang dimaksud gorengan apa sih? Yang terlalu garing, Bu. Gosong-gosong. Yang gosongannya ini yang enak dimakan, kriuk-kriuk. Emang tahu kagak dicampur plastik gorengnya? Iya kan, semakin kriuk semakin asik, Dok. Oh iya, tapi semakin asik juga warisannya dari gorengan kan? Iya. Terus minum-minum alkohol insya Allah enggak ya, Bu ya, alhamdulillah. Tetapi sama, Bu, sering kita terkecoh dengan minum susu itu sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Susu yang mana dulu? Kalau ASI oke. Nah, ini sudah mau selesai, udah dikasih kode sama Bu Vidi. Ya, sekilas info aja. Kalau ibu-ibu nanti melakukan pemeriksaan IVA seperti ini ya, Bu ya. Ada diolesin asam asetat. Yang ini adalah normal, yang ini berarti ada masalah. Kemudian ini normal, IVA positif karena dia berubah warna putih selnya. Ini udah kanker, Bu. Udah sampai kayak gini berdarah-darah ya. Terus yang ini yang normal, ini kalau ada masalah, ini yang IVA positif, yang ini sudah kanker, udah amburadul begini ya. Nah, ini secara anatomis seperti ini, Bu. Mulut rahim sebenarnya normal, ini masih stadium dini, ini masih lumayan, masih dini, masih bisa dioperasi. Kalau sudah nyebar sampai dinding depan, kandung kencingnya, pipis lewat vagina, BO lewat vagina, berarti sudah stadium lanjut, alias tinggal nunggu waktunya. Ya, ini kalau sudah dicegah, ketahuan dari awal hasil pap smear positif, infeksi HPV positif, berarti biasanya kita melakukan krioterapi. Dikasih es di mulut rahimnya sehingga rontok sel-selnya, insya Allah dicegah 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan nggak jadi kanker mulut rahim. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal baik yang tadi saya sampaikan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang kurang berkenan itu karena kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat. Dan saya pesan sponsor datang rame-rame ya, Bu, ke Brawijaya.
Tempatnya di Raya Bojongsari, deket kantor Kelurahan Bojongsari, kesanaan dikit di sebelah kiri jalan. Ya, gedungnya yang ini tadi ya Bu, ini ya Bu gedungnya. Nah, ini gedungnya. Insya Allah nanti saya jam prakteknya hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, insya Allah. Iya, doakan semoga segera buka 1 Desember nanti mudah-mudahan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru datang saya informasikan saja kalau kita sudah buka cabang yang baru Brawijaya dari Antasari, sekarang ada di Sawangan. Dan untuk mereka yang sudah memiliki kupon cek gula darah, pelaksanaannya di luar setelah kajian dari Abimaki selesai. Sama juga voucher pembagiannya, ini kode suruh udahan saya juga, pembagian vouchernya juga di luar. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Vidi.